Tanpa disadari, kita sudah banyak melakukan perjalanan dalam hidup ini. Mungkin perjalanannya sama dan biasa saja. Tak terkecuali perjalanan umrah kami kali ini. Siapapun bisa melakukannya. Tapi percayalah, setiap perjalanan ada kenangan berbeda dan ada pelajaran berharga yang tidak akan pernah sama walaupun dilakukan secara bersama-sama. Hari ini kami menuju kota Madinah setelah 5 hari di kota Mekah. Selama perjalanan kami merencanakan untuk singgah di beberapa tempat, dan tempat pertama yang kami singgahi adalah Masjid Al-Aris. Dalam sejarahnya, masjid ini digunakan Rasulullah SAW sebagai tempat peristirahatan dan sekaligus sebagai pusat komando dalam perang Badar. Guru Arsadi bercerita banyak tentang sejarah masjid dan perang Badar ini, di mana cerita beliau membawa kami larut dalam kisah perjuangan Nabi di perang Badar. Tidak terkecuali para bocil yang seolah-olah terpana dan kagum tentang sejarah-sejarah Rasulullah SAW. Semoga menjadi sebuah kenangan bagi mereka kelak. Keindahan dan kemegahan Masjid Al-Aris ini sebenarnya membuat kami sangat betah untuk berlama-lama. Terlebih suhunya yang dingin sangat kontras dengan suasana panas di luar masjid. Tapi karena waktu, kami harus segera meninggalkan masjid ini untuk menuju tujuan berikutnya, yaitu ziarah ke pemakaman syuhada Badar. Dan yang tertawan 70 orang. Pasukan Rasulullah ketika itu berjumlah 313. Ini antaranya ini jaga-jaga Quraisy yang terbunuh ini adalah Al-Walid bin Utbah, Umayyah bin Khalaf. Karena cuaca hari ini memang tergolong sangat panas, akhirnya kami memutuskan untuk ziarah dari dalam bis. Walau begitu, kami tetap larut dalam sejarah perang Badar dan mendoakan para syuhada Badar agar mereka ditempatkan di tempat yang setinggi-tingginya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini sudah jam 1 lewat waktu Mekah, artinya saatnya untuk mengisi perut, dan kami memutuskan untuk makan di rumah makan di Jalan Poros Mekah Madinah. Ada satu rumah makan unik di sini. Sudah tahu kan di mana uniknya? Lihat aja nih. 1, 2, 3. Iya. Kalau yang ada terkurang, yang lagi pakai kaki, yang kurang ini bisa Tempat berikutnya yang akan kami singgahi adalah Jabal Malaikat, yaitu sebuah gunung yang ditutupi oleh pasir yang sangat halus, dan suhu pasirnya juga lumayan panas, sehingga dipercaya bahwa pasir-pasir ini sangat bermanfaat untuk kesehatan, terutama bagi mereka-mereka yang kena rematik. Tapi setelah dicoba, ternyata panas sekali. panas. Waktu di dalam bis banyak yang ekspektasinya mau naik ke puncak Jabal Malaikat, tapi setelah merasakan panasnya pasir, banyak yang nyerah, termasuk saya. Kita sekarang berada di Jabal Malaikat, satu-satunya gunung atau jabal yang ditutupi pasir yang sangat halus, dan di sini konon tidak berubah sejak zaman Rasulullah SAW. Jabal Malaikat yang berada di kota Badar ini dalam sejarahnya
itu dipercaya sebagai tempat turunnya para malaikat yang membantu pasukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peperangan yang sangat terkenal, yaitu Perang Badar, di mana pasukan Rasulullah yang berjumlah 313 orang mengalahkan kaum Quraisy yang berjumlah lebih dari 1000 pasukan. Masya Allah. Kurang lebih jam 3 sore waktu Madinah, kami tiba di Odes Hotel, tempat kami menginap di Madinah. Dan setelah pembagian kunci, kami bersiap-siap untuk menjalani rangkaian sholat arba'in, yaitu sholat fardu yang dilaksanakan di Masjid Nabawi selama 40 waktu berturut-turut. Keutamaan dari melaksanakan sholat arba'in ini diantaranya adalah dari beberapa hadis disebutkan bahwa sholat arba'in memiliki fadilah untuk dibebaskan dari api neraka, diselamatkan dari kesiksaan, dan terbebas dari kemunafikan. Amin. Si Arfan sangat bersemangat sekali untuk sholat di Masjid Nabawi karena ini pengalaman pertamanya. Dan lihatlah tingkahnya, tidak menunjukkan tanda-tanda keletihan walaupun perjalanan cukup panjang. Suasana Masjid Madinah yang sangat indah setidaknya membuat kita melupakan semua kelelahan yang telah kita lalui selama perjalanan. Masya Allah. Setelah sholat maghrib berjamaah, kami memutuskan untuk pulang ke hotel. Dan hotel kami memang tidak terlalu jauh dari Masjid Madinah. Kalau berjalan kaki bisa ditempuh sekitar 5 menit, atau kalau dihitung secara jarak mungkin antara 400 sampai 500 meter. Lumayan. Kalau kita hitung setiap hari ada 5 waktu, ada 2 ruas jalan yang kita buat. di mana jarak dari hotel ke masjid adalah 500 meter. Artinya kalau setiap waktu pulang pergi hotel berarti 1 km per waktu. Dikali 5, artinya setiap kali melaksanakan sholat arba'in 5 waktu sehari, kita menempuh sekitar 5 km. Lumayan. Dan secara tidak sengaja kita jalan kaki untuk sehat dan lebih bersemangat lagi. Dan inilah hotel kami di Madinah, Odes Hotel. Banyak sekali yang menginap di sini, dan rutinitas setelah sholat arba'in di masjid kita berbagi lift, dilanjutkan dengan makan malam. Setelah melaksanakan sholat isya, memang pilihan terbaik adalah istirahat. Karena memang hari ini kita melakukan perjalanan panjang, dan istirahat memang pilihan terbaik. Selamat malam. Pagi-pagi sekali kami sudah menuju Masjid Nabawi, kali ini untuk melaksanakan salat subuh. Dan ini adalah salat subuh kami pertama di Madinah. Setelah sholat subuh, kami memutuskan untuk ziarah secara mandiri ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata yang mau ziarah sangat membludak, karena memang saat ini jamaah haji dari Indonesia dan dari seluruh dunia masih
terbanyak yang ada di Madinah. Kalau kita mau ziarah ke makam Rasulullah, kita harus siap berdesak-desakan dan antri seperti ini. Saya tidak sempat mengambil gambar waktu di Kubah Rasulullah. Gambar ini adalah gambar lama yang saya ambil dari dokumen pribadi untuk memberi gambaran tentang suasana ziarah. Suasana setelah keluar dari Kubah Rasulullah habis ziarah, inilah suasana pagi di saat ini kami sedang menuju komplek pemakaman Baqi untuk ziarah. Komplek pemakaman Baqi adalah salah satu komplek pemakaman tertua yang ada sudah sejak zaman Rasulullah, di mana di sini bersemayam jasad para keluarga Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah, para syuhada dan aulia Allah Ta'ala. Salah satu tokoh besar yang dimakamkan di sini yaitu seorang aulia Allah Ta'ala yang sangat kita segani dan kita ambil ilmunya di Kalimantan Selatan, yaitu Syekh Seman Al-Madani. Agenda kami hari ini adalah ziarah di seputaran kota Madinah, dan tempat pertama yang kami kunjungi adalah Masjid Quba. Masjid Quba ini adalah masjid yang penuh sejarah, karena dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Masjid Quba ini adalah masjid pertama yang didirikan oleh Rasulullah SAW ketika beliau hijrah ke Madinah. Ziarah ke Masjid Quba bukan hanya tentang melihat masjidnya saja, namun ada fadilat yang terkandung di dalamnya. Karena kata Nabi dalam sebuah hadis, barang siapa berwudu dari rumah tempat tinggalnya, lalu dia pergi menuju Masjid Quba dan sholat sunat 2 rakaat di sana, maka pahalanya setara dengan sekali umrah. Mudah-mudahan kita mendapatkan fadilat itu semua. Amin. Dan setelah melaksanakan rangkaian ibadah di Masjid Quba, kami akan serahkan liputan selanjutnya ke reporter kami yang ada di sekitar Masjid Quba. Selamat menyaksikan. Hehehe. Bali, yang dari Bali. Nah, Bunda Yayu. Hera, masuk juga. Reaching out for Al-Muallim, can't stop my tears from falling. فكن شفيعي لما قدمت من زلال ومن خطايا فإن رب غفار. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. Surrounded by Jabal Uhud, the mountains where our prophet stood. He is loved by our qulub. Sallallahu alayhi. Back in some cold country, didn't bring my heart with me. Left it with our Nabi. Sallallahu alayhi wa sallam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya Rabbi khudni yadi. Bagaimana? Seru kan liputan dari reporter kami? Berbakat beliau ini. Nurul Hidayah. Sallu ala Nabi Muhammad. Lagi di mana? Lagi di Masjid Quba ini. Menuju kebun kurma.
Seiring waktu berjalan memang keakraban di antara kami memang sangat terjalin, termasuk anak-anak. Asrari Mangku Alam. Banyak momen-momen lucu yang mungkin luput dari kamera. Salah satunya adalah momen pengakuan Asrori digodain oleh wanita Arab berikut ini. Iya, Gara. Tempat selanjutnya yang kami kunjungi adalah perkebunan korma. Dan di perkebunan itu ada toko tempat menjual korma dari berbagai jenis. Ya, walaupun harganya agak mahal sedikit, tapi korma di sini beraneka ragam dan hampir semua jenis korma ada. Sekilo berapa? Pintar-pintar nawar aja. Dan penjualnya pun juga masih berbahasa Indonesia. Di samping korma juga ada coklat beraneka ragam seperti yang di Penguin Bocil ini. Di belakang tempat atau toko jualan korma ada kebun korma yang sangat estetik. Ada bakso di sana. Mungkin jadi jajanan favorit nih bagi orang-orang Indonesia. Terbukti banyaknya orang yang menikmati bakso di kebun korma tersebut. Termasuk saya Arfan. Bakso 20 rial harganya. Lumayan. Tapi karena memang udah lama tidak makan masakan Indonesia, bakso di sini jadi pengobat rasa rindu, cita rasa Indonesia. Enak juga. Betah sih berlama-lama di sini. Cuman hari ini kan kita waktunya terbatas dan kita harus cabut karena tujuan kita berikutnya adalah Jabal Uhud. Saya mohon maaf karena saya tidak bisa mengambil gambar di sini karena memang kami tidak turun dari bis. Namun sebagai gambaran saya akan sertakan dokumen yang saya ambil. Ini ada lokasi peperangan Uhud yang terkenal dan di bawah ini ada masjid untuk sebagai penanda bahwa ini lokasi perang Uhud. Tepat di depan kita yang berpagar itu adalah pemakaman para syuhada Uhud. Dalam perang Uhud tersebut bahwa Rasulullah membagi pasukan menjadi dua, di mana salah satu pasukan beliau tempatkan tepat di cekungan antara dua gunung ini. Beliau menempatkan di sini pasukan pemanah, di mana pasukan pemanah ini diperintahkan oleh Nabi untuk tidak turun kecuali diperintahkan oleh Nabi. Nah, di bawah ini pasukan muslimin lainnya itu berperang dengan pasukan kafir Quraisy. Pasukan kafir Quraisy terdesak dan mundur ke belakang gunung ini, Nah, merasa pasukan kafir Quraisy mundur, maka pasukan pemanah yang ada di atas, pasukan keduanya Rasulullah yang ada di atas itu merasa menganggap bahwa kaum muslimin sudah menang. Lalu dengan tidak mengindahkan perintah Nabi, mereka turun ke bawah untuk mengambil harta ghanimah. Dan ternyata itu adalah jebakan dari pasukan kafir Quraisy. Dan saat mereka turun asik mengambil harta ghanimah, mereka diserang oleh satu pasukan lainnya yang berada di belakang gunung Uhud. Dan disitulah banyak syuhada Uhud atau pejuang-pejuang Islam yang gugur. Hari ini diagendakan kami mengunjungi atau ziarah ke Raudhah, sebuah area yang sangat istimewa di dalam Masjid Nabawi, karena area ini adalah area yang dalam hadis Nabi disebutkan sebagai taman surga atau bagian daripada surga. Untuk bisa berdoa dan beribadah di Raudhah ini ada prosedur khusus yang harus kita lalui, dan hari ini kita dapat izin melalui travel sehingga kita bisa melakukan kunjungan bersama-sama. Sayangnya saya tidak bisa mengabadikan momen ini karena fokus untuk beribadah dan berdoa di Raudhah. Di samping memang pada kesempatan ini pengunjungnya luar biasa banyak sehingga agak susah kita mengambil gambar di Raudhah. Namun di kesempatan lain kami mencoba kembali ke Raudhah secara pribadi melalui aplikasi Nusuk
Karena untuk ke Raudhah di samping difasilitasi oleh travel, itu sebenarnya juga bisa masuk melalui aplikasi Nusuk secara pribadi. Dan alhamdulillahnya saya mempunyai kesempatan untuk mengambil gambar di situ dan memberi gambaran tentang bagaimana Raudhah sesungguhnya. Kami memilih waktu kunjungan yang mepet dengan waktu pelaksanaan sholat fardu, dengan tujuan bisa sholat fardu di dalam Raudhah. Dan kami memilih di ujung waktu zuhur untuk bisa ke waktu asyar, dan alhamdulillahnya apa yang kami niatkan terkabul dan kami bisa sholat di Raudhah berlama-lama, berdoa dan beribadah dengan khusyuk. Masya Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Bisa melaksanakan sholat fardu di Raudhah dan sekaligus menyaksikan bagaimana Bilal mengumandangkan azan dan imam memimpin sholat fardu di Masjid Nabawi serta berlama-lama di komplek Raudhah adalah sebuah nikmat yang luar biasa. Inilah gambaran dan suasana Raudhah, yaitu sebuah area di antara makam Nabi dan mimbar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Area ini diperkirakan berukuran 22 meter kali 15 meter, dan setiap harinya ribuan jamaah berebut untuk bisa berdoa dan beribadah di sini. Itulah alasannya mengapa area ini dijaga sangat ketat. Kalaupun kita diberi kesempatan untuk masuk dan berdoa di sana, mungkin waktunya tidak begitu lama. Makanya ketika kami mempunyai kesempatan waktu yang lama, bahkan bisa melaksanakan sholat fardu di Raudhah, kami merasa ini bahwa sebuah nikmat yang sangat luar biasa dan sebuah kesempatan yang mungkin tidak akan terulang untuk kedua kalinya. Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini adalah momen ketika kami menunggu sholat maghrib berjamaah di Masjid Nabawi, di mana kami disajikan makanan khas Arab. Sebenarnya ini jamuan untuk yang berbuka puasa, tapi mempunyai hajat mempersilahkan kami yang tidak puasa untuk menikmatinya juga. Jadi enak nih. Harapan hendak aku bak. Malam hari ini selepas sholat isya, kami sekeluarga merencanakan untuk kembali pergi ke Masjid Quba untuk mengambil fadilah keutamaan Masjid Quba. Dimana seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa ketika kita berwudu mulai hotel atau rumah tempat kita tinggal dan kita pergi ke Masjid Quba, lalu sembahyang salat sunat di sana, maka dihitung dengan sekali umrah. Itulah niat kami untuk pergi ke sana. Sekaligus kami juga ingin menikmati suasana selama perjalanan dari Masjidil Nabawi ke Masjid Quba, yang mana pada riwayatnya di zaman Nabi sering sekali melakukan perjalanan-perjalanan seperti ini. Setelah sholat di Masjid Nabawi, beliau jalan kaki ke Masjid Quba. Boleh dibilang ini adalah napak tilas perjalanan Nabi, namun memang suasananya sudah sangat berbeda. Kalau di zaman Nabi mungkin sepanjang jalan tidak akan dihiasi dengan toko-toko seperti ini, namun sekarang sepanjang jalan antara Masjid Nabawi dan Masjid Quba kita bisa melihat toko-toko yang beraneka ragam, menjual beraneka ragam pakaian dan bahan jualan lain. Luar biasa. Semoga perjalanan kali ini mendapatkan fadilah seperti yang diharapkan. Amin. Kami ada yang di Masjid Quba. Mengunjungi Masjid Quba di malam hari ternyata sangat indah.
Walaupun kita sudah kesini pada siang hari, tapi berkunjung di malam hari suasana jauh berbeda. Karena di samping suhunya yang bersahabat, tidak panas, kita juga bisa menikmati keindahan lampu-lampu yang hiasi Masjid Quba. Setelah melaksanakan sholat sunat di Masjid Quba, kami bergegas untuk pulang. Dan sebelumnya tak lupa kami mengeksplor beberapa sisi dari Masjid Quba yang menurut kami sangat-sangat indah ketika dipandang saat malam hari. Bangunan yang putih bersih dicampur dengan biasan cahaya yang mengelilinginya membuat masjid ini terlihat sangat bercahaya dan terang. Masya Allah. Tidak terlalu lama kami di sini karena mengingat malam sudah sangat larut. Besok kita harus pagi-pagi mau sholat subuh. Dan untuk mempercepat, kami memutuskan untuk naik taksi. Di samping biaya juga lebih murah tentunya. Oke. Taksi. Buan pemburu daging unta nak. Saat ini jam 9 malam Pemburu waktu daging unta. Madinah, atau tepatnya setelah sholat isya. Kami merencanakan untuk kulineran karena Habib Abdullah ngajak kami untuk mencoba kuliner daging unta. Unta. Seru. Dengan menaiki taksi minibus yang disopiri langsung oleh orang Arab, dinaiki oleh lebih 15 orang. Ternyata membuat suasana di dalam taksi menjadi sangat ramai, dan mungkin ini adalah suasana yang mungkin tidak bisa dilupakan nanti karena seru sih. Tidak butuh waktu lama, kami sampai ke suatu tempat. Kalau di tempat kita mungkin mirip food court, namun di sini menjual aneka masakan atau makanan khas Arab. Dan seperti biasa, tamu yang rombongan biasanya direbutkan oleh beberapa penjual. Sebenarnya rencana awalnya ini hanya untuk laki-lakinya saja, tapi ibu-ibunya protes, katanya mau merasani daging unta. Cuman ketika di sana, yang lucunya bukan mesan kambing atau bukan mesan unta, malah yang dipesan adalah ikan. Iya, gitulah. Memang ibu-ibu ini sulit untuk ditebaknya kan. Tapi apapun itu, makan di sini ternyata lumayan enak. Dan walaupun sebagian sudah ada yang makan, tapi tidak mengurangi hasrat kami untuk menghabiskan makanan di sini. Itulah keseruan kami seperti yang dilaporkan oleh reporter kami berikut ini. Kambing kah? Unta. Ini unta belum. Rumah Baba Jen. Masya Allah. Di mana ini? Di mana? Kanyang juga kan ya? Lihatlah, Kanyang lah. hampir tak tersisakan makanannya. Bersih, kinclong. Itu menunjukkan bahwa kami serius makan ini. Serius makan maksudnya. Masya Allah. Ano na? Para ko maggerak lagi depan kontak. Besok kasih lagi ya.
Acara-acara seperti ini walaupun terkesan sederhana, makan-makan, ini pasti akan menambah suasana akrab di antara kami. Dan momen seperti ini ternyata akan menjadi kenangan tersendiri nantinya ketika kita pulang. Tidak terasa waktu terus berjalan dan malam sudah semakin larut. Saatnya kita pulang karena kita besok masih melanjutkan rangkaian arba'in. Hari-hari kami di Madinah serasa berjalan begitu cepat. Dan ini adalah subuh terakhir kami di Madinah untuk bisa melaksanakan sholat di Masjid Nabawi. Ada gelutan kesedihan yang sangat dalam, mengingat kami tidak tahu apakah kami punya kesempatan untuk kembali. Bahkan seorang anak seperti Arfan pun yang tahu bahwa hari ini adalah hari terakhir mereka berada di Madinah, terlihat sekali nampak bersedih karena dia merasa bahwa Madinah adalah tempat yang indah dan dia sangat menyukainya. Hampir tidak bisa berkata-kata menahan haru, mengingat kami tidak tahu apakah kami bisa kembali lagi ke sini. Ya Allah, panggillah kami kembali untuk bisa berkunjung ke Madinah, untuk bisa berkunjung Masjidil Haram, karena tanpa anugerah Engkau itu tidak akan mungkin bisa terjadi. Selepas salat subuh, kami hari ini mau berziarah ke makam Rasulullah untuk yang terakhir kalinya berpamitan, sekaligus dengan berkat beliau memohon doa agar kami suatu saat bisa dipanggil kembali untuk ke tanah haram, baik Mekah dan Madinah. Walaupun hari ini ternyata kubah Rasulullah ditutup, kami hanya bisa berdoa di depan bangunan kubah beliau. Dan tidak ada satu kata yang bisa saya sampaikan selain kesedihan yang mendalam dan sebuah harapan serta doa yang tulus agar Allah dan Rasulullah berkenan menerima kami kembali ke sini, kedua tempat suci, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Saya membuat video ini dengan satu tujuan bahwa saya ingin mendokumentasikan sebuah perjalanan yang mana anak-anak saya yang ikut pada hari ini suatu saat akan menonton video ini. Mungkin di saat orang tuanya sudah tidak ada lagi. Di saat itu saya berharap mereka rindu akan kota Mekah, rindu akan kota Madinah, dan mereka menapaki momen dan tempat bahwa kita pernah bersama-sama berdoa di sini, pernah bersama-sama sholat di sini, dan yang pasti kalian adalah saksi dan sekaligus orang yang mengaminkan doa-doa abah dan mama. Dan kalian tahu doa apa yang kami panjatkan di Baitullah, doa apa yang kami panjatkan di Raudhah. Semuanya adalah untuk kebahagiaan kalian dunia akhirat. Selamat tinggal kota Madinah, selamat tinggal Masjid Nabawi, selamat tinggal Masjidil Haram, selamat tinggal kota Mekah. Kami selalu rindu dan akan berharap untuk bisa kembali ke sini. Keindahan, kesejukan,
kedamaian yang kau tawarkan akan sangat selalu dirindukan oleh siapapun yang pernah merasakan beribadah, berkunjung, berdoa di tempat yang tak akan pernah tergantikan walau dengan tempat yang lain yang seindah apapun. Perjalanan kami pulang ke hotel serasa menjadi sebuah momen emosional yang mungkin tidak akan pernah kami lupakan seumur hidup. Terima kasih ya Allah atas nikmat yang telah Engkau berikan kepada keluarga kami. Hari ini Senin kita pulang dari Madinah. Selamat tinggal Madinah. Semoga kita bertemu kembali. Dan Hari ini jam 9 pagi waktu Madinah, kita sudah berangkat meninggalkan hotel, naik ke bis. Itu artinya ini adalah langkah terakhir kita menginjak bumi Madinah, sekaligus juga menjadi langkah awal dalam sebuah perjalanan panjang kami untuk pulang menuju tanah air. selamat tinggal Madinah. Selamat tinggal. Mudah-mudahan kita berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita jumpa kembali. Selamat tinggal. Halo bocil. Nanti kalau sudah gana ingat-ingat inilah bahwa pernah umrah sama-sama lawan siapa namanya, Asrori lawan Arpan. Yalah. Kun. Informasi yang kami terima, penerbangan kami menuju tanah air itu dimulai dari bandara di kota Jeddah. Itu artinya kami harus melakukan perjalanan panjang dari Madinah ke kota Jeddah sekitar 5 jam. Ini kepala suku nah. Halo paman. Halo. Mama. Anak India saya nih. Anak India he. He. Perbaikin parkiran. Ini singgahnya kemana? Ke Bali kah? Ke Banjar dulu? Kita mau ke Banjar dulu. Pulang ke Banjar boleh kah? Boleh. Kosong. Sudah minum antimo yang? Tidak aku antimo. Siapa bawaan hari ini? Aman. Jangan ada yang tertinggal. Ini bang nah. Berapa karat ke tuh? Tinggal jadi TKW aja. Lengkap nah. Anu disuruh nyalain lampunya nah. Bon? Habib. Enggak. Oh iya. Anu udah sahlan. Biar abang lampu tetap pakai kadep mana? Lulus habis. Jahanam. Halo. Sampai belakang nih. Halo sayang. Wes. Hai. Halo. Bocil. Nah, ke belakang aja. Informasi lanjutan yang kami terima bahwa penerbangan kami dari kota Jeddah itu akan diberangkatkan sekitar jam 9 malam. Sementara kami sudah sampai di kota Jeddah sekitar jam 1 siang. Dan untuk dapat masuk bandara, halo guys. kita baru bisa masuk dalam waktu penerbangan 3 jam sebelum penerbangan. Itu artinya kami harus menunggu, dan kami memilih menunggu di sebuah pusat perbelanjaan yang ada di kota Jeddah, sekaligus untuk makan siang dan sholat. Ayo habiskan realnya. Udah boleh dibuang-buang. Halo guys, sambil menunggu penerbangan di Jeddah, kita ngemper dulu di mall juga. Hai guys.
Cukup lama juga kami ngemper dan ngadem di mall ini. Dan untuk menghilangkan rasa bosan, banyak aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan. Anak-anak mungkin bermain game, sedangkan yang lebih dewasa ngobrol dan aktivitas lainnya. Kami memasuki ruang tunggu Bandara King Abdul Aziz Jeddah sesaat sebelum maghrib waktu Jeddah, dan setelah makan yang disediakan dan sholat, kami bersiap-siap untuk naik pesawat. Dan rute kami kali ini adalah Jeddah, Mumbai, India. Kita pakai pesawat Air India. Ini pengalaman pertama saya untuk masuk pesawat asing namanya Air India. Agak berbeda memang. Yang jelas kita dikelilingi oleh orang-orang asing yang mungkin juga tidak mengerti bahasa kita. Bukan hanya bahasanya saja yang asing, makanannya juga. 5 jam waktu perjalanan yang kami tempuh dari Jeddah ke India. Dan berasa sih, berasa begitu lama gitu. Akhirnya sekitar jam 9 pagi kami sudah berada di Bandara Mumbai. Bandara yang cukup megah saya kira, karena bangunannya lumayan modern. Dan kami harus transit kembali di sini untuk menuju penerbangan lanjutan menuju Bangkok. Di Bandara Mumbai kami harus menunggu lagi Alhamdulillah sampai di 4 jam. Masya Allah. Lumayan melelahkan. Makanya banyak hal yang mungkin dilakukan teman-teman untuk menghilangkan rasa bosan. Cukup sekali. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya kami pun terbang ke Bandara Bangkok. Dan tiba di Bandara Bangkok sekitar jam 4 sore. Disinilah mungkin puncak daripada kelelahan kami selama transit ini. Tapi bagi bocil, asik aja. Dame ungker, ungke, ungker, ungke, ungke, ungker, ungke, ungker, ungke. Waktu tunggu di Bandara Bangkok transitnya cukup lama, cukup melelahkan memang. Saya tidak menyalahkan teman-teman kalau teman-teman merasa kecewa ya, karena memang transitnya cukup lama. Bayangkan dari jam 4 sore kami harus menunggu penerbangan berikutnya. Tahu nggak jam berapa? Nah, hotel Bangkok. Jadwal penerbangan kami dari Bangkok menuju Jakarta itu jam 3 subuh. Ada kamar mandi. Artinya Ada kami menunggu lebih dari 9 jam Kasurnya dari ada. awal kami tiba di Bandara Bangkok. Itu pun kami harus pindah bandara, Teman-teman semuanya. sehingga wajar sih kalau teman-teman berhalusinasi. Banyak beristighfar. Sekitar jam 2 dini hari waktu Bangkok, kami terbang menuju Jakarta dan tiba di Jakarta sekitar jam 6 pagi. Lagi-lagi di sini kami diuji dengan waktu transit yang cukup lama, karena dari jam 6 pagi kami harus menunggu penerbangan ke Banjarmasin yang rencananya pesawatnya akan diterbangkan jam 4 sore. Kurang sabar apa lagi ya. Untungnya kedua bocil ini jadi penghibur kami selama kami menunggu. Tingkah lucunya setidaknya bisa membuat kami sedikit lebih tenang, karena minimal kami tidak melihat
kelelahan dalam diri mereka. Tapi ternyata setelah sekian lama mondar-mandir dan terus bergerak, akhirnya ya tertidur. Baterainya habis mungkin ya. Setelah sempat delay sekitar 30 menit, kami berangkat sekitar jam 4:40. Itu artinya ini adalah penerbangan terakhir kami yang kami lakukan bersama-sama. 16 hari kami bersama dalam suka dan duka, dan sebentar lagi kami mungkin akan berpisah. Jadi momen kebersamaan kami di pesawat ini adalah momen terakhir yang kami abadikan secara lengkap. Mungkin kami akan kembali ke tempat masing-masing, cuma kenangannya tentu tidak akan mudah dilupakan. Setidaknya jika kami rindu, kami bisa melihat tayangan ini. Dan syukur-syukur kita bisa berjumpa lagi, atau kita bareng lagi umroh di masa yang akan datang. Amin. Banyak yang kami lalui selama kami melaksanakan ibadah umroh ini, baik dari sisi ibadahnya ataupun dari perjalanannya. Namun satu yang dapat kami pastikan, tidak ada satupun di antara kami yang tidak ingin untuk kembali lagi. Ya, itulah Mekah dan Madinah memang tidak pernah tergantikan. Tidak ada orang yang tidak ingin kembali lagi ke sana. Tapi mudah-mudahan kita kembali nanti dalam kondisi yang jauh lebih baik. Amin. Nah, punya balong. Aku hilang semangat dengan kamera. Iya kan? Iya. Akhirnya kita kembali ke asal. Baca kan mau bisa. Sama lon kai. Askar teh guring. Arab ada bunyi lagi Arab. Ya kai bila singgah aja kabe. Perjalanan panjang ini mungkin sebentar lagi akan berakhir, dan kami semua akan berpisah. Apapun yang kami alami selama perjalanan, sejatinya itu hanya akan jadi kenangan. Suka dukanya, susah senangnya, mungkin tidak akan dirasakan lagi. Tapi suatu saat, kenangan ini bisa jadi membuat kita tertawa, mentertawakan bahwa beginilah sikap kita dulu, beginilah yang kita alami. Dan sekali lagi, perjalanan itu akan meninggalkan kesan yang berbeda, meskipun dijalani secara bersama-sama. Kami tiba di Banjarmasin sekitar maghrib, dan momen ini salah satu momen yang paling saya ingat. Momen ketika kami selama perjalanan bercanda, mungkin juga berselisih, tapi di sini ketika tiba di Banjarmasin, tiba di Banua, kami seolah-olah melupakan semua apa yang terjadi, melupakan kelelahan, melupakan suka dan duka. Kami saling berpelukan, saling bersalaman, saling memaafkan. Momen terbaik apa lagi selain ini? Dan saatnya lah kita berpisah. Saatnya kita nanti akan bercerita. Saatnya kita nanti akan menjadikan ini sebuah kenangan yang indah. Semoga perjalanan ini menjadi pelajaran yang berharga. Semoga keluarga yang menantikan kita di rumah merasa bahagia dengan kehadiran kita. Dan kita juga merasa bahagia terhadap banyak hal yang mungkin saja merubah pandangan dan hidup kita. Bagaimana kita mengenal satu sama lain. Orang-orang yang dulunya tidak pernah kita kenal, ini menjadi bagian dari hidup kita, bagian dari kebersamaan yang kita jalani.
Selamat tinggal teman-teman. Semoga jumpa lagi. Dan kebahagiaan keluarga, kebahagiaan handai taulan yang menjemput kita di bandara, membuat kita melupakan semuanya, termasuk kelelahan, suka dan duka yang kita alami. Masya Allah. Taras. Salim Mbak. Aku tahu kamera akan bergapan saja. Ulangan barangnya. Perjalanan ini hanyalah sebagian kecil dari takdir yang kita jalani. Dan terakhir mungkin kita berharap takdir-takdir berikutnya membawa kita pada suatu perjalanan yang jauh lebih indah dan lebih bermakna. Terima kasih ya Allah. Terima kasih atas takdir yang baik ini. Terima kasih atas nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami semua. دمعي شوقا يا حبيبي إليك فاض قلبي عشقا بالصلاة عليك طارت روحي حبا في منامي إليك قامت كل كربا سيدي لبيك قلبي في المدينة وجد السكينة قال يا نبينا السلام عليك يا حبيب الله صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله